melakukan hal ini baru mantap. Ya, orang Minang yang mengaku beradat. Ya, belajar hukum adat itu ke suku Dayak, ke Panglima Jilah, ke Panglima Burung, ke Panglima Api, dan lain-lain banyak panglima di suku Dayak. Di Dayak itu pernah terjadi perang terlama melawan Belanda. Tidak mudah suku Dayak menyerah ke Belanda. Tidak semudah seperti orang Minang. Cuman lucunya orang Minang ini mengaku paling hebat, paling top, paling cikui. Padahal cuma 125 tahun dijajah Belanda, langsung kena cuci otak. Di Jawa saja suku tidak ada yang mencapai 20 macam atau 30 macam. Di Minang itu lebih dari 30 macam nama-nama suku. Ya, dan di Jawa itu juga termasuk daerah tujuan minimal dari 1000 tahun sebelum Masehi itu sudah silih berganti kerajaan, tidak seperti di Minang. Nah, di Minang itu cuma sedikit berganti kerajaan, datang Belanda langsung kerusakan akhlak, kerusakan mental merebak. Nah, di pedalaman hutan, itu kalau ke sana studi banding cocok, itu hukum adat. Nah, hukum adatnya ini di mana-mana sama, hukum adat Dayak, hukum adat Mentawai, hukum adat Sakai kalau untuk di Riau mau belajar hukum adat. Nah, hukum suku anak dalam lah namanya ya, di mana-mana hukum adatnya sama. Nah, ya, dan budaya beliau bisa dikatakan hampir sama. Tetapi kalau orang Minang yang mengaku beradat, dia malah cuman ucapan saja adat, dibalutnya budaya itu dengan adat. Nah, padahal yang dia lakukan budaya. Malahan sampai-sampai banyak contoh perkara nilai-nilai budaya ditinggikan daripada ajaran agama Islam, baik itu ajaran agama Islam Tauhid maupun ajaran agama Islam Al-Quran dan Hadis. Nah, sudah paham saudara-saudari di sini? Sudah bisa membedakan adat dengan budaya? Ya. Nah, hukum adat di mana-mana sama. Nah, maupun hukum adat aborigin, hukum adat Indian, orang Indian dulunya sama. Kalau hak dia sama dengan prinsip istilahnya, misalnya orang mau membunuh dia bunuh duluan. Misalnya hak dia diambil orang, dipertahankan sampai nyawa, sampai tetes darah penghabisan. Tapi kalau orang Minang yang mengaku beradat, ya udahlah sabar aja. Dizolimi oleh penghulu datuk dia masing-masing, seperti perebutan perampasan hak wilayah tanah, cacat transaksi dalam membuat sertifikat, ya udah biarin aja. Nah, ini apa namanya? Budaya atau adat? Kalau adat seperti contohnya tadi, cobalah seperti orang kubu itu diludah-ludahi, dihantam dengan ajaran agama Islam tauhidnya, langsung nurut sama dia, susah untuk pulang lagi. Begitupun dengan ilmu tauhid Dayak, cobalah bercanda-candain wanita Dayak, nggak ingat pulang lagi. Nah, jadi tidak mudah mengucapkan mau masyarakat adat, mau hukum adat, tidak mudah. Nah, itu budaya yang adatnya sama tadi, Dayak, Kubu, Mentawai, ya, Sakai, itu hukum adatnya sama, budayanya juga sama. Nah, kalau di Sumbar yang mengaku beradat, 19 kota, 19 kabupaten secara umum budayanya beda-beda. Dia tidak sadar adat manusia ini seperti apa, hukum adat itu seperti apa, dia sudah tidak sadar. Barulah pada saya sendiri yang memulai lagi perjuangan supaya seluruh orang Minang itu sadar dengan adat manusia. Jadi kalau untuk belajar adat susah, mungkin malu, mungkin belajar dengan saya. Nah, pergilah studi banding. Pernah kemarin itu tahun 2022, tahun 2001, masa iya Elkam Pariaman studi banding hukum masalah adat ke Bangkinang. Udah jelas budaya berbeda. Kalau hukum adat sama. Sementara saudara-saudari di Riau saja itu pun sudah mulai hilang kesadaran adatnya. Hukum adatnya sudah mulai hilang. Seperti tadi contohnya, kalau bicara adat, belajarlah dengan orang Sakai yang ada di
Riau. Itu yang hukum adat. Sama-sama kita maklumi, masyarakat suku anak dalam, Sakai, Dayak, Mentawai itu dia tidak pernah mengaku beradab, tidak pernah pula mengaku beradab. Tetapi yang mereka lakukan itu sangat umum, sangat beradab. Sangat beradab yang mereka lakukan, walaupun cara berpakaian beliau kalau menurut pola pikir ajaran agama Islam Nabi yang ke-25 bukan beradab, tetapi dengan pola pikir 24 Nabi sebelumnya itu lumayan beradab. Nah, tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah jadi perakor, tidak pernah merebut merampas hak wilayah tanah orang lain, tidak pernah mencigin orang mandi, tidak pernah gibah, tidak pernah dia korupsi dan macam-macam, membunuh orang sembarangan, dia tidak pernah. Tuh. Karena saya pernah menjalani hidup dengan kubu itu ada setahun setengah. Simpang Miam ini yang tembur keluar di Pal 11 masuk dari Simpang Miam. Tidak lama setelah turunan itu sebelah kiri ada warung, turunan lagi kira-kira 5-6 kilo sampai itu di perkumpulan kubu. Jangan dikira orang kubu di Simpang Miam tidak punya truk. Jangan dikira tidak banyak yang sudah sarjana dari UNAN, dari Bung Hatta. Nah gitu. Tanpa mengaku beradab, dia konsisten, konsekuen hukum adat. Tanpa mengaku beradab, yang beliau melakukan adalah adab. Sementara coba lihat realitanya. Berpenampilan muslim, mengaku beradab. Apa yang mereka lakukan? Cuman euforia, pencitraan seremonial. Korupsi, merebut merampas hak wilayah tanah, wilayah masyarakat adat dan budaya. Nah, sudah paham sampai sejauh ini? Nah, kalau nggak bakal berlaku, kalau tidak bakalan seperti hukum adatnya orang Kubu, orang Dayak, orang Mentawai, hukum adat tidak perlu lagi mengaku-ngaku beradat manusia. Nah, cukuplah disisahkan oleh Allah masyarakat yang masih konsekuen, konsisten hukum adat tersebut. Nah, yang berpakaian bagus, ini itu, tampil sorban apa? Nah, coba lihat apa yang mereka lakukan. Sampai ditegur dalam ayat suci Al-Quran At-Taubah ayat 109, diusir orang-orang yang mencari nafkah dalam masjid. Ya, At-Taubah ayat 109, silakan dibuka. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun konten di channel ini free, copy, paste, share. Ya. Silahkan dimasuki konten lebih dalam. Cukup data informasi saya, orang mana, berdomisili di mana, apa usaha saya, wujud nyata dalam peduli adat dan budaya. Cukup.